Oke, untuk menampilkan data berita yang sudah kita simpan, kita akan mulai dengan membuat fungsi terlebih dahulu, ya mungkin fungsi untuk nampil beritanya, kemudian view-nya, baru kita hubungin di routing-nya. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya kita tambah apa ya, simple navigasi lah di sini, supaya kita bisa berpindah halaman antara eh, data berita kita dengan form untuk nambah data berita kita. Jadi kita bisa ke Bootstrap, kita cari di komponen, kita cari navbar, ya ini dia, kita ambil yang simple, 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 mana dia? Oh ya, ini simple. Copy, kemudian kita ke template kita di file template.blade.php, template view. Ya, ini kita jadikan PHP dulu. Kemudian di atas ini sebelum konten kita, oh ya, kalau teman-teman ingat kan konten ini kan untuk ngebungkus eh, view yang di extend dari template kita. Jadi kita pastikan saja di atasnya supaya nanti dia berada di atas gitu, navigasinya. Simpan. Kemudian di sini kita ganti title-nya dengan Laravel CRUD. Oh, kita nggak perlu ini. Kita cuma perlu dua saja. Di sini kita kasih namanya dengan semua data, dan di sini kita kasih dengan form tambah data. Oke, sekarang kalau kita refresh, seharusnya kita sudah punya navigasinya di atas. Oke, sip. Tapi sekarang kalau kita klik ya belum jadi apa-apa sih, karena kita belum hubungin, kita belum pasang routingnya di sini. Routingnya masih default. Nah, sebelum itu ada baiknya kita perbaiki terlebih dahulu routing kita. Jadi di route tambah berita ini, kita kasih name juga untuk menampilkan formnya, supaya kita tinggal panggil routing name-nya saja, kita nggak perlu nulis URL-nya secara statik lagi. Ya, kita panggil fungsinya name, kemudian di sini kita kasih tambah nama routingnya dengan tambah data, tambah berita. Jadi koma jangan lupa, kemudian kita ke template. Seharusnya sekarang eh, kita ke form tambah berita, tambah data, kemudian di sini kita panggil helper kita panggil blade, kemudian kita panggil fungsinya itu route, kemudian kita panggil nama routingnya, yaitu tambah berita. Oke, sip. Sekarang seharusnya kalau kita refresh, kemudian kita klik form tambah berita, ya dia refresh dan menampilkan ya halaman yang sama karena kita di halaman tambah berita. Oke, kita akan bikin fungsi untuk menampilkan semua data kita di bawah sini. Oke, kita bikin fungsi baru, public function tampil berita. Oke, ini di enter saja. Kemudian di sini kita tinggal kembaliin view apa ya, view untuk menampilkan semua data berita kita. Jadi return view, nama view-nya kan kita sudah bikin sebelumnya. View-nya itu di tampil data. Jadi kita tinggal panggil nama filenya, tampil data. Simpan. Sekarang kita, ya sekarang belum bisa kita lihat. Kita harus menghubungin si view sama si controller kita ke view. Kita hubungnya di web. Jadi di sini kita bikin routing baru. Routingnya itu get, ya karena ya kita cuma ngambil data sih, nggak perlu post atau apa sih. Jadi di sini kita kasih nama dengan tampil data, tampil berita gitu. Kemudian di sini kita tinggal panggil controller kita, kemudian fungsinya. Kita bisa copy dari sini. Dan jangan lupa, mungkin bukan mungkin sih, kita kasih nama juga di routingnya.
Jadi nama routingnya itu kita kasih nama dengan tampil berita. Oh ya, ini kurang tutup. Oke, sip. Wah, nama fungsinya kita belum rubah. Kita ke sini, kita copy dari sini. Kemudian kita ke web, tampil paste, simpan. Sekarang kalau kita belum di refresh dulu sih, seharusnya kita ke template dulu. Baru kita panggil routing, baru kita bikin di sini. Jadi kita kasih nama dengan route. Kita panggil fungsinya route. Kemudian nama routingnya tampil berita. Oke, seharusnya kalau kita refresh sekarang, kita ke semua data, dan ya itu ya nggak nampil apa-apa sih, karena kita eh, belum apa ya, belum mengubah tampilannya, belum kita ngedit sih. Jadi kita pergi ke view kita tampil data, supaya lebih mudah kita copy saja dari sini semuanya. Copy, paste. Oke, sip. Kita ganti dulu ke PHP di sini. PHP. Alright. Nah, kita nggak butuh formnya kita hapus saja. Kemudian di sini kita kasih nama dengan tampil data. Template-nya udah benar, sessionnya udah. Oke, sekarang kalau kita refresh harusnya kita sudah punya ini sama navigasi. Nah, kita akan menampilkan datanya dalam bentuk tabel saja ya, supaya mudah. Jadi kita bikin tabel terlebih dahulu, kita kasih kelasnya itu tabelnya supaya bisa di hover. Kemudian tabelnya harus ada bordered, bordered atau border, lupa. Oke, kita bikin dulu. Kita bikin headingnya th, kemudian OTR gitu. Kemudian baru kita bikin th-nya ID gitu, ID dari berita kita. Kita copy saja dari sini supaya mudah. Nah, itu deh. Judul. Kemudian di sini isi berita. Kemudian di sini terakhir aksi untuk mengubah atau menghapus. Oke. Oh, sip. Oke, kita sudah punya tabelnya. Nah, sekarang kita tinggal mengambil data dari tabel berita, kemudian kita kirim ke view kita, baru kita tampilin datanya. Nah, caranya supaya kita untuk mengambil datanya kita bisa dari controller. Kita tinggal panggil lagi si db-nya, \db, kemudian kita kasih tahu nama tabelnya apa, nama tabelnya itu berita. Kemudian kita mau ngapain, mau ngambil semua datanya, get gitu. Nah, sekarang kalau kita refresh ya kita tetap nggak punya datanya sih, karena kita belum kirim datanya ke view kita. Cara ngirimnya, kita tinggal simpan dulu hasil dari get datanya ini ke variabel baru. Ya, variabelnya kita kasih saja nama berita. Sekarang kalau misalkan kita die and dump berita gitu, seharusnya kita sudah dapat sih semua data berita kita. Nih, kita sudah dapat data berita kita. Tinggal kirim saja ke view. Cara ngirimnya kita tinggal pakai helper function compact gitu. Compact, kemudian nama variabelnya apa yang mau dikirim. Nah, dan kita mau ngirim variabel berita. Kita tinggal kirim saja ke sini berita gitu. Sekarang kalau kita refresh ya belum ada apa-apa sih, karena kita belum tampilin datanya, kita baru ngirim saja. Nah, untuk nampilinnya karena datanya banyak, kita bisa pakai looping. Jadi di sini kita bisa bikin body-nya, tbody. Kemudian kita bikin tr. TD-nya harusnya kita punya 2234. Ya, 4. Untuk ID, judul, isi sama aksi. 2234. Sip. Nah, sekarang kita tinggal looping si row-nya, tr, tabel row-nya. Caranya kita bisa pakai blade, jadi kita pakai for each. Kemudian jangan lupa kita tutup terlebih dahulu.
Cara tutupnya dengan N for each, jadi yang di looping hanya apa ya, codingan yang di sini saja. Jadi hanya satu baris gitu. Dan itu akan sesuai dengan berapa banyak data yang kita punya. Kalau misalkan punya dua data, ya berarti cuma ada dua baris gitu. Nah, sekarang kita tinggal panggil variabel yang baru kita kirim tadi dari controller. Dan nama variabel yang kita kirim itu si berita. Kita tinggal panggil di sini. Jadi berita, panggil variabelnya. Kemudian aliasnya kita kasih nama dengan data saja sih biar mudah. Jadi di sini kita tinggal panggil. Kan sekarang untuk ID kita panggil data ID gitu. Kemudian ini ada judul. Kita panggil data judul. Oke, sekarang kita coba refresh dulu ya. Seharusnya sekarang kita punya berapa data nih? Kita punya 3 data. Harusnya sekarang yang nampil 3 ya. Ya, karena kita cuma punya 3 sih. Right, benar. Nah, sekarang kita tinggal selanjutnya. Terusin saja sih. Yang belum ditampilin apa? Kan isi berita. Sip. Oke. Sudah siap. Coba kita tambah lagi. Misalkan ini judul, ini isi berita. Simpan. Oke, kita ke semua data dan kita sudah punya datanya. Ini judul, ini isi berita.